Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Laboratorium Mikrobiologi Terapan dari kelas A Angkatan 2019 S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Nah, berikut adalah nama anggota dari kelompok 3, yaitu Jumarti Suhaila, Nurul Gadisya, Kifon Tinci Enji Lololuan, Wahyu Hidayatullah, Nur Fitra Mia S, Ratnasari Sri Devi, dan Nur Jemah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi uji potensi antimikroba. Sebelumnya, mengapa antimikroba perlu ditentukan potensinya? Penggunaan antimikroba yang meningkat kadarnya menyebabkan meningkat pula resistensi berbagai mikroba patogen terhadapnya. Efektivitas antimikroba sangat tergantung pada kadar dan kekuatan zat aktifnya. Kadar adalah jumlah persatuan berat per volume, sedangkan potensi adalah ukuran kekuatan atau daya bunuh zat aktif terhadap mikroba. Respon mikroba terhadap antimikroba berbeda-beda, umumnya bersifat spesifik dan sensitif. Berikutnya adalah prinsip uji potensi antimikroba berdasarkan Farmakope Indonesia edisi keempat 1995, estimasi potensi antibiotik melalui perbandingan langsung antara sampel atau antibiotik uji dengan antibiotik standar yang telah disahkan penggunaannya, terkalibrasi dengan baik dan umum digunakan sebagai rujukan. Tujuannya adalah sebagai standar untuk mengatasi keraguan tentang kemungkinan hilangnya aktivitas atau potensi antibiotik terhadap mikroba. Uji potensi antimikroba terdiri dari dua metode. Yang pertama, metode difusi agar, dan yang kedua adalah metode dilusi. Nah, apa itu potensi antimikroba? Potensi antimikroba adalah kekuatan suatu antibiotika dalam menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroba. Satuannya dalam internasional unit per miligram. Penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi merupakan metode penetapan pada sistem hayati atau mikroorganisme. Dalam hal ini, kami akan membahas uji potensi antimikroba ekstrak metanol daun kastuba melalui kajian pustaka yang diterbitkan oleh Universitas Mataram. Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik, sonikator, gunting, spatula aluminium foil, label, kertas saring, gelas ukur, gelas kimia, batang pengaduk, loteri evaporator, autoklaf, cawan petri, OC, pinset, lampu spiritus, inkubator, pipet tetes, Erlenmeyer, oven, spreader, alat perekam, penanas air, pinset, serta tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan pada pengujian fitokimia diantaranya yaitu aqueous, metanol atau polar, serta sampel uji. Sampel uji yang digunakan sebagai bahan uji adalah daun kastuba berwarna hijau atau bagian daun ke-1-15. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pengujian antimikroba diantaranya yaitu ekstrak metanol, daun kastuba dengan konsentrasi 20 mg per 100 mikroliter dan 10 mg per 100 mikroliter. DMSO konsentrasi 2%, bakteri Staphylococcus aureus, antibiotik ciprofloxacin, nutrien agar NaCl 0,9% dan larutan standar enzim.
masyarakat responden diminta menyebutkan jenis-jenis tumbuhan apa saja yang bisa digunakan untuk obat luka serta apa saja pemanfaatan tumbuhan kastuba yang diketahui oleh masyarakat sekitar. Selain itu, metode ini juga disertai wawancara semi-struktur atau semi-struktural interview atau metode angket. Setelah data-data dikumpulkan, kami akan memperoleh hasil dari penelitian dan berikut hasil dan pembahasannya. Hasil penelitian pendahuluan dalam bentuk pengumpulan data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian aktivitas ekstra daun kastuba sebagai antimikroba menunjukkan bahwa terdapat 22 jenis tumbuhan obat luka yang tergolong dalam 13 famili. Di antaranya Euphorbiaceae, Asteraceae, Verbenaceae, Apiaceae, Anacaediaceae, Musaceae, Sapotaceae, Piperaceae, Apocynaceae, Compositae, Poaceae, Amaryllidaceae, Fabaceae. Dari semua jenis famili, Euphorbiaceae merupakan famili yang paling banyak memiliki jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat luka, dan salah satunya merupakan tanaman dengan spesies Euphorbia pulcherrima Wild atau kastuba. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode preference ranking, kastuba merupakan jenis tumbuhan dengan peringkat teratas atau skor 211, yang berarti paling disukai atau paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat luka. Kastuba merupakan tumbuhan dengan habitus verdum. Selanjutnya yang akan dibahas adalah uji aktivitas antimikroba. Berdasarkan hasil populasi sampel hingga menjadi ekstrak kental, diperoleh perhitungan persen terhadap setiap ekstrak. Hasil perhitungan pertama menunjukkan sampel 3 yang merupakan ekstrak dengan bagian daun ke-11 sampai 15 menunjukkan persen terhadap yang paling banyak, yaitu 14,502%. Bagian daun yang digunakan pada sampel 3 sama dengan bagian daun yang digunakan pada sampel 4, namun berbeda pada metode penggilingan yang digunakan. Sampel 3 menggunakan metode angin, sedangkan sampel 4 menggunakan metode open. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh penggilingan terhadap persen rendaman yang dihasilkan. Dalam hal ini, penggilingan menggunakan suhu ruangan menghasilkan rendaman yang lebih banyak. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka rendaman yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena air yang diuapkan semakin banyak sehingga mengakibatkan rendaman yang dihasilkan menurun. Pada proses penyaringan, sampel juga memungkinkan terjadi penguapan. Tidak hanya kandungan air, akan tetapi juga penguapan kandungan bahan lainnya. Sehingga suhu yang lebih tinggi pada penggilingan kemungkinan menguap lebih banyak bahan yang dikandung sampel. Baik, selanjutnya hasil rata-rata zona hambat Hestra daun Kasuba pada tabel kedua menunjukkan bahwa sampel keempat memiliki zona hambat yang paling tinggi pada kedua konsentrasi. Sampel keempat yang diambil dari bagian tanaman ke-11-15 dikeringkan menggunakan oven. Sedangkan sampel ketiga
yang menggunakan bagian daun yang sama seperti sampel keempat, namun dikeringkan secara kering angin, memiliki zona hambat yang lebih rendah dibandingkan sampel keempat. Hal ini memungkinkan adanya pengaruh pengeringan sampel terhadap aktivitas antibakteri yang dihasilkan. Pengeringan pada suhu ruang menghasilkan zona hambat yang lebih kecil dibandingkan pengeringan menggunakan oven disebabkan oleh lama pengeringan. Metode kering angin yang digunakan membutuhkan waktu yang cukup lama atau 30 hari. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya aktivitas enzim katabolisme yang masih berlangsung di dalam sel tanaman, sehingga dapat menurunkan kadar metabolit sekunder yang berpengaruh terhadap aktivitas antimikroba yang dihasilkan. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol daun kastuba atau Euphorbia blosserami dengan konsentrasi 10 mg per mikroliter dan 20 mg per 100 mikroliter memiliki potensi sebagai antimikroba pada semua sampel yang digunakan. Zona hambat yang lebih luas dihasilkan pada sampel dengan metode pengeringan oven.